Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan di dalam melazimi ketaatan-ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan menjadi penghantar kita menuju surganya kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan surat baru, yaitu Quran surat An-Nazi'at, salah satu di antara surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, sehingga secara kategori ini termasuk salah satu di antara surat Makkiyah yang memang secara ciri ya, surat Makkiyah itu salah satu di antara tandanya atau cirinya adalah membahas tentang akidah, terutama terkait dengan hari akhir dan hal-hal yang semisal dengan itu. Yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu di antara unsur iman, yaitu iman kepada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat dari surat ini dengan kalimat wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, juga Abdullah bin Mas'ud, dan sebagian besar dari kalangan tabi'in, sebagaimana apa yang dikutip oleh Imam As-Sudi di dalam tafsir beliau juga, wan nazi'ati gharqa ay al malaikah ya'nuna hina tunza'u arwahu bani Adam, yaitu mereka adalah para malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa anak Adam. Faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'unfin fatughrik fi naz'iha. Ada di antara manusia itu yang dicabut dengan
keras. Apa kalau bahasa Jawanya itu disendal, Pak. Disendal itu apa? Supaya putus gitu, supaya apa? Ditarik supaya putus dengan keras. Fatughriqu fi naz'iha, sehingga apa istilahnya dia mengalami apa? Kesakitan yang sangat luar biasa saat ditarik. Wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulatin ka'annama khallatahu min nasyar. Saat ada yang kemudian di antara manusia itu yang dicabut dengan sangat mudah dan lembut. Dan ini bagian dari apa yang kemudian disebutkan di dalam ayat berikutnya, wan nasyitati nashta. Seperti orang yang kemudian tertidur, terlelap setelah sekian waktu mengalami apa kegiatan yang membuat dia lelah. Tiba-tiba lemes gitu Pak, tidur. Begitu juga ada manusia yang kemudian seperti dikategorikan yang pertama tadi itu wan nazi'ati gharqa, yaitu yang dicabut nyawanya itu dengan disendal tadi. Dihentakkan apa nariknya tadi. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, wan nazi'atihi ya anfusul kufar, yang ditarik dengan cara disentak tadi, disendal tadi itu ya, itu adalah nyawanya orang-orang kafir. Tunza'u thumma tunsyat thumma taghraqu finnar, di mana kemudian dia itu ditarik ya, kemudian dihentakkan dengan keras tadi itu, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Mujahid mengatakan wan nazi'ati gharqa ay al maut. Yang dimaksud dengan wan nazi'ati gharqa adalah al maut atau kematian. Sedangkan menurut riwayat yang lain dari Al Hasan Al Basri dan Qatadah, yang dimaksud dengan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta itu adalah jenis bintang yang Allah bersumpah atas namanya. Dan ini bagian dari yang kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain. Akan tapi yang dipilih pendapatnya oleh sebagian besar para ulama adalah pendapat yang pertama, bahwa wan nazi'ati gharqa itu adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan cara menyentak tadi itu, nyendal tadi itu ya. Ada yang kemudian, adapun yang di ayat yang kedua wan nasyitati nashta, itu adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan tadi. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang bertasbih. Kata as-sabihati sabha maknanya menurut Abdullah bin Mas'ud adalah malaikat-malaikat yang bertasbih. Dan ini bagian dari yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Termasuk di dalam ayat yang berikutnya fas-sabiqati sabqa. Ya. Dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat itu bercerita tentang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama mereka, sekaligus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Nanti disebutkan di dalam banyak riwayat hadis bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian malaikat Jibril yang memiliki 300 sayap, yang sayapnya
jika dibentangkan itu menutupi bagian ufuk timur dan barat. Itu gambaran tentang para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani terkait dengan malaikat yang kemudian memiliki hanya 2 sayap saja, bentuknya seperti manusia. Jauh berbeda, Pak. Ibarat kemudian tanah, air dan udara. Karena dia tercipta dari sesuatu yang berbeda, maka bentuknya juga berbeda. Jadi jangan pernah menyederhanakan gambaran malaikat itu sebagaimana apa yang digambarkan oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang kemudian mereka menggambarkan malaikat itu manusia tapi punya sayap. Sebagian nambahin udeng-udeng di atasnya tapi nggak nempel itu. Ada lingkarannya di atas itu nggak nempel. Itu kan gambaran mereka tanpa ilmu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Allah menciptakan udara dari sesuatu yang berbeda, Allah menciptakan air dari sesuatu yang berbeda, Allah menciptakan tanah dari sesuatu yang berbeda, maka wujudnya juga berbeda-beda. Manusia yang Allah ciptakan dari tanah dengan malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya pasti bentuknya berbeda. Tidak akan pernah sama. Ibarat air, udara dan juga tanah tadi. Masing-masing Allah ciptakan berbeda, ya bentuknya berbeda. Setan yang kemudian Allah ciptakan dari api juga bentuknya pasti berbeda dari manusia. Sedangkan dengan keterbatasannya manusia seringkali menggambarkan setan itu adalah manusia yang punya tanduk dan ekor. Kalau malaikat manusia punya sayap tadi. Enggak, Pak, jauh berbeda. Itu 2 makhluk Allah yang berbeda. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Maka jangan pernah menyederhanakan gambaran tadi. Itulah kenapa kemudian Islam itu mengajarkan kepada kita tentang ilmu riwayat. Di satu sisi itu mengajarkan kepada kita bagaimana menceritakan sesuatu secara otentik tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Yang kedua, kenapa di dalam Islam itu dilarang untuk menggambar? Kadang-kadang ilustrasi itu enggak mewakili kenyataan, Pak. Di samping bahwa malaikat itu, bahwa malaikat itu bukan manusia dan tidak akan pernah sama dengan manusia. Sebagaimana juga jin itu bukan manusia dan tidak akan pernah sama dengan manusia. Setan juga demikian. Sekali lagi, seringkali ilustrasi itu enggak mewakili realita. Namanya ilustrasi, itu hanya pendekatan saja, tapi tidak mewakili realitanya. Bahkan kadang-kadang jauh dari realita itu sendiri. Makanya Islam mengajarkan kita kenapa kemudian seringkali mengajarkan kepada kita itu dalam bentuk ungkapan cerita secara lisan, Pak. Dengan riwayat tadi itu, satu menjaga keotentikan, yang kedua adalah mengajak kita untuk berpikir. Sesuatu yang kita belum ketahui secara visual, itu kan menjadikan kita punya imajinasi dan pemikiran. Dan Allah menginginkan kita untuk berpikir tentang itu. Bahkan termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, itu karena mengajak kita berpikir, ada apa dengan makhluk itu kok sampai Allah bersumpah atas namanya? Kenapa Allah bersumpah atas nama malaikat-malaikatnya? Kenapa Allah bersumpah atas nama makhluknya siang dan malam? Kenapa Allah bersumpah atas nama makhluknya bulan dan matahari? Kenapa Allah bersumpah atas nama makhluknya kuda perang? Kenapa Allah bersumpah atas nama hari kiamat? Dan masih banyak lagi yang lain yang kemudian Allah sebut di dalam sumpahnya, mengajak kita untuk memikirkan hal itu. Jadi memang kita ini
kalau kita mau mempelajari Quran dengan benar itu Pak, kita selalu diajak mikir. Kenapa kok kita diajak mikir? Men pinter. Kalau orang nggak pernah mikir itu, nggak pinter-pinter Pak. Dan kita selalu digiring oleh Al-Quran itu diajak untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Untuk mengajak kita berpikir. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Dan ilmuwan-ilmuwan yang ada sampai hari ini, semuanya berawal karena mereka suka mikir. Dan orang-orang yang nggak jadi apa-apa itu biasanya karena jarang mikir. Dan orang yang istimewa punya keistimewaan tadi itu rata-rata dan mereka orang-orang yang berpikir. Muhammad Al-Fatih itu kalau enggak ekstra mikirnya Pak, mungkin kalaupun dia termasuk yang ditakdirkan untuk menaklukkan Konstantinopel, ya mungkin udah usia senjanya baru bisa menaklukkan Konstantinopel. Tapi beliau mulai melakukan penaklukan dari sejak usia 17 tahun, berhasil menaklukkan di usia 21 tahun. Luar biasa kerasnya beliau berpikir sampai lahirlah Maryam, apa istilahnya? Nama Maryamnya itu. Darnadil apa istilahnya yang kemudian disebut sebagai Maryam terbesar yang pernah ada pada masa itu, yang pernah diciptakan oleh manusia. Dengan jarak tempuh yang jauh dan mampu menembakkan peluru yang 10 kali lipat lebih besar daripada peluru meriam biasa. Dan itu berhasil diciptakan juga karena apa Pak? Mikir. Kalau nggak mikir nggak akan tercipta itu. Dan ini hal yang kemudian selalu menjadikan kita umat Islam itu jauh lebih luar biasa dibandingkan umat-umat yang lain karena kita selalu diajak mikir tadi. Hari ini buku kedokteran yang kemudian menjadi rujukan kedokteran di seluruh dunia itu bukunya Ibnu Sina. Yang kemudian dikenal dengan Avicenna menurut orang-orang barat. Ya. Dengan kecerdasannya dan ya terlepas dari kontroversi tentang siapa beliau. Yang jelas beliau dikenal sebagai seorang muslim. Masalah Islamnya bermasalah atau tidak itu satu hal. Tapi yang jelas beliau dikenal sebagai seorang muslim, seorang ilmuwan yang kemudian menekuni dalam bidang medis dan kedokteran. Kenapa? Yang dengan kecerdasannya tadi itu menghantarkan dia terus memikirkan sesuatu yang baru apa. Terus mencari tahu hal-hal yang baru tadi. Sampai akhirnya kemudian menjadi salah satu disiplin ilmu yang penting yang hari ini banyak menyelamatkan umat manusia. Orang-orang barat dari sejak masa Romawi kuno dengan kecerdasan mereka dulu. Mereka tuh tidak tahu angka 0. Coba angka Romawi itu apa ada nolnya? Enggak ada. 1, 2, 3. Cuman 3, nanti 4 bentuknya berbeda. Angka 5 dikurangi 1. Nanti giliran 5, V gitu kan. Nanti yang angka 6-nya V tambah I. Belakang depannya. Ya. Kalau dikurangi berarti taruh di belakangnya. Untuk menuliskan angka 1000 aja, ya, mereka harus mewakilinya dengan huruf. Mereka nggak tahu angka. Penemu angka pertama kali itu seorang ilmuwan muslim, Pak. Yang sampai hari ini angka itu digunakan untuk penulisan yang lebih singkat dan lebih mewakili bahkan menjadi dasar pembelajaran yang sampai hari ini dibutuhkan oleh manusia. Ya. Listung, menulis dan berhitung. Menggunakan angka yang hari ini, angka yang kita gunakan sampai hari ini 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0. Kalau 10 kan 1 dan 0, ya kan? Jadi 10 angka itu yang kemudian menjadi dasar keilmuan sampai hari ini. Saking bingungnya, apa istilahnya, orang-orang barat dulu, kenapa? Ya karena mereka nggak punya panduan yang mengajak mereka untuk berpikir. Sampai 0 aja nggak tahu. Sedangkan hari ini barisan barcode yang terdiri dari 0 dan 1 itu menjadi salah satu di antara basis dasar untuk menentukan apa yang kemudian hari ini menjadi bagian dari peralatan-peralatan canggih yang ada. Binari 0 dan 1 itu 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 dan seterusnya itu menjadi dasar penciptaan komputer hari ini dan berbagai macam gadget yang hari ini dimiliki oleh manusia. Cuman dari angka 0 dan 1. Dan Allah sudah mengisyaratkan itu di dalam kalimat wasyaf'i wal watr dalam Quran surat Al-Fajr. Demi yang ganjil dan yang genap. Yang ganjil itu ya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain Allah itu berasal dari 0 tadi, Pak. Dari enggak ada apa-apa, kemudian Allah ciptakan jadi ada. Sedangkan satu ya tetap satu. Dan dengan banyaknya 0 yang diciptakan tadi itu, dari yang 0 kemudian jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Bayangkan angka 1 dengan 0 yang banyak itu. Kalau dalam hitungannya itu nanti menjadi infinity. Hitungan tidak terhingga yang kemudian tidak bisa kita gambarkan. Maka kalau kita mau menggambarkan Allah, tidak akan pernah bisa, Pak. Karena infinity itu ditulis dalam bentuk hitungan pun sulit. Dalam bentuk angka-angka yang banyak tadi itu. Dengan banyaknya makhluk yang Allah ciptakan. Manusia aja ada berapa miliar coba. Dengan segala macam bentuk varian sidik jari yang ada. Yang manusia yang satu dengan yang kedua pasti beda. Bayangkan miliaran manusia dengan kode yang masing-masing berbeda. Tidak ada yang sama persis meskipun kembar lahirnya, bareng lahirnya, identik muka dan juga fisiknya. Tapi kode sidik jarinya pasti berbeda. Kode kornea matanya pasti berbeda. Oh, luar biasa itu, Pak. Kita selalu diajak berpikir terus. Makanya kalimat wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Ada malaikat yang Allah ciptakan memang bertugas untuk mencabut nyawa dengan keras tadi. Ada malaikat yang Allah ciptakan untuk mencabut nyawa dengan lembut tadi. Ada malaikat yang Allah tugaskan hanya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat-malaikat yang kemudian Allah ciptakan untuk turun ke bumi. Yang turunnya itu sangat cepat. Ya. Karena malaikat itu makhluk berbeda, ya jangan dibayangkan kayak manusia, turunnya itu pakai tali, anjlok atau pakai helikopter atau pakai drone gitu. Ya. Ini bukan manusia, jadi nggak usah dibayangkan mudune kepiye gitu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Fal mudabbirati amro. Ada malaikat-malaikat yang kemudian Allah tugaskan untuk mengurusi sesuatu. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur mana daun yang gugur dan mana yang tetap tinggal di dahannya. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung dan mengatur segala hal yang kemudian terkait dengan gunung itu. Seperti kisah malaikat yang mendatangi Nabi, penjaga gunung di sekitar Taif, yang mendatangi Nabi mengatakan kepada Nabi saking gregetannya kepada penduduk Taif yang melempari Nabi dengan batu tadi itu, kemudian meminta Nabi, wahai Nabi, angkatlah tanganmu kepada Allah, ke atas langit, berdoalah kepada Allah
maka aku akan angkat kedua gunung ini dan aku akan timpakan kepada mereka saat ini juga. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain yang kemudian Nabi ceritakan. Bayangkan seluruh bagian dari apa yang ada di alam semesta ini, semuanya tidak lepas dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai gerakan tangan kita yang begini ini atau begini, ya. Atau bagaimanapun kita melakukannya, semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah. Antum bisa bayangkan bagaimana sebuah sistem yang sangat rapi di seluruh alam semesta ini, tidak ada satupun yang meleset, tidak ada satupun yang kemudian berjalan kecuali dengan hitungan yang tepat dan detil serta pasti tanpa ada penyimpangan sedikit pun. Bagaimana komet itu apa istilahnya memiliki orbitnya sendiri, matahari punya orbitnya sendiri, bumi punya orbitnya sendiri, dan planet-planet yang lain juga punya orbitnya sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Yudabbirul amra, dialah yang mengurusi segala sesuatu. Zatnya cuma satu tapi mengurusi segala sesuatu. Kita ini banyak, kadang-kadang ngurusi satu aja belum tentu bisa. Ini penting untuk jadi pelajaran. Loh, nyatanya kita ngurusi masjid aja juga kadang-kadang ribut. Orangnya banyak, ngurusi satu masjid ribut. Menunjukkan bahwa kita ini kadang-kadang banyak, ngurusi satu saja belum tentu bisa. Sedangkan Allah itu satu, ngurusi banyak, tidak ada yang selek, Pak. Nggak ada yang masalah. Ya. Makanya pantas Allah menyebut dirinya yudabbirul amra. Dialah yang mengurusi segala sesuatu. Sekaligus juga jadi renungan bagi kita bahwa Allah lah yang mengurusi urusan kita. Maka jangan terlalu apa istilahnya tenggelam dalam masa lalu, gelisah dengan yang hari ini, dan khawatir dengan apa yang akan datang. Kenapa? Wes diurusi. Sebagaimana kita ini, kalau kemudian sudah misalnya menyiapkan satu acara dan kita sudah pasti ada yang ngurusi, kita tenang, Pak. Lah yang aneh itu kita, hidup kita itu sudah ada yang ngurusi, kita masih bingung. Kita masih khawatir. Kita masih gelisah, galau. Sesuk arep mangan opo? Yo pikir sesuk. Ngapain sesuk arep mangan opo pikir saiki? Iya, wong belum tentu sampai besok. Ngapain mikirin besok makan apa? Pikir yang sekarang aja. Kita mau ngapain sekarang? Udah, itu. Ya. Penting untuk jadi pelajaran ini. Memang kita diajak berpikir terus ini kalau kita mau ngaji Quran tenanan itu. Dari ayat per ayatnya kita diajak mikir, diajak mikir, diajak mikir. Setelah mikir apa? Lakoni. Karena yang berpahala itu adalah amalnya, bukan mikirnya. Dan ini bagian dari salah satu di antara hal yang luar biasa yang Allah ingin mengajak kita untuk menjadi luar biasa juga. Dan orang-orang yang luar biasa itu orang-orang yang memaksimalkan daya pikirnya tadi itu untuk melahirkan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain. Makanya Nabi pernah mengingatkan kita, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Mikir, itu loh maksudnya. Supaya jadi mulia. Dengan apa? Yang dicontohin Nabi aja udah banyak. Dengan senyum kita, dengan wajah kita yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain,
dengan membantu hajat saudara kita, dengan memberikan apa yang lebih yang Allah karuniakan kepada kita, dengan apalagi, itu contohnya banyak. Sampai Nabi membahasakan al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Saking banyaknya amalan yang bisa menghantarkan kita menuju kemuliaan iman tadi. Yang Allah menyebut itu di dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya. Berdasarkan apa? Salah satunya berdasarkan amal soleh yang menjadi asbab manfaat untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri. Makanya Nabi juga mengingatkan kita dengan kalimat la dharara wa la dhirar. Janganlah membahayakan diri sendiri, juga jangan membahayakan orang lain. Kosok balene, Pak. Mafhum mukhalafahnya berarti kita harus memberi manfaat untuk diri sendiri, juga memberi manfaat kepada orang lain. Karena nggak boleh memberikan madharat. Lawannya madharat itu adalah manfaat. Seperti lilin yang menerangi yang lain, tapi dirinya sendiri habis terbakar. Jangan seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa memberi manfaat diri sendiri sekaligus memberi manfaat untuk orang lain. Itulah yang diajarkan Islam kepada kita. Dan ini bagian dari yang layak untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran dan kemampuannya menginginkan kebaikan untuk kita. Bahkan menunjuki kita jalan-jalan kebaikan. Bahkan selalu mengingatkan kita akan bahaya dari menempuh jalan-jalan keburukan. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu misi para nabi yang diutus Allah kepada kita. Untuk mengingatkan manusia agar mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk tadi. Agar fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba di dalam kebaikan tadi. Agar la dharara wa la dhirar, agar tidak menimbulkan madarat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan berbagai hal yang kemudian menjadi bagian dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita di dalam syariat. Jelas itu, Pak. Maka orang Islam itu, Pak, kalau menjalankan Islam dengan baik, nggak perlu khawatir kita. Sayangnya kalimat itu dihapus dari Piagam Jakarta. Dari apa istilahnya dasar negara kita. Dan menjalankan syariat-syariatnya bagi pemeluknya itu sudah dihapus sayangnya. Padahal justru yang membuat bangsa ini istimewa itu ketika kalimat itu betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan. Karena cuma sekedar KTP-nya bertuliskan Islam saja nggak cukup. Buktinya apa? Sing korupsi kayak banyak yang Muslim, Pak. Menunjukkan bahwa KTP ini murni Islam saja itu nggak cukup. Karena Islam itu hanya akan bermanfaat ketika bukan hanya ditempelkan di KTP, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harusnya dipikirin tadi. Karena memang kita diajak untuk mikir tadi di awal kan. Ya. Jadi kalau mau disambung-sambung ini bisa nyambung semua, Pak. Kalau kalau nggak nyambung tuh jangan-jangan memang nggak mikir. Ini juga penting untuk jadi pelatihan kita. Makanya apa yang kemudian Allah firmankan di
5 ayat pertama di dalam surat ini mengajak kita untuk kemudian merenungkan salah satu makhluk Allah yang sangat luar biasa, yaitu malaikatnya. Yang salah satu di antara bagian dari apa yang kemudian menjadi tugas malaikat tadi itu adalah ya, memenuhi apa saja yang Allah perintahkan kepadanya. Di masing-masing setiap inci di alam semesta ini, bahkan lebih kecil dari inci senti barangkali, bahkan mikrosenti barangkali, ya, atau yang jauh lebih kecil dari itu, semuanya ada bagian dari malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan untuk mengatur semuanya. Dan salah satu ciri mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sing kadang-kadang balelo itu kita manusia. Ya. Sudah dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih materi, dikasih harta, dikasih istri, dikasih anak. Cuman diperintahkan sholat aja kadang-kadang lupa. Seakan-akan pekerjaannya itu lebih penting baginya daripada sholatnya. Padahal pekerjaannya itu di dunia nggak ada yang abadi. Sedangkan sholatnya itulah yang kemudian nanti akan menjadikan dia abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang dikejarnya itu tidak menjadikan dia abadi di dunia, enggak. Kalaupun dia dapatkan, yang dia dapatkan itu juga tidak akan abadi di tangannya, tidak. Semua bagian dari yang tidak lepas dari kata dunia. Dari kata dana yadnu, itu artinya dekat. Dalam kata lain pendek, dalam kata lain singkat, dalam kata lain saking singkatnya ya cuma datang pergi selesai. Apa bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, untuk mengajarkan kita tentang dunia itu, Nabi mengatakan apa? Seperti seorang musafir yang tastabillu tahta syajaratin thumma roha wa taroka. Masa dunia itu hanya seperti seseorang yang sedang bersafar melakukan perjalanan jauh, capek, berteduh di bawah pohon, istirahat, capeknya hilang, jalan lagi. Udah itu aja. Karena dunia itu hanya sekedar persimpangan, Pak. Hanya sekedar rest area yang cuma dilalui. Yang tujuannya bukan itu, perjalanannya masih panjang. Tujuan utama kita ya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju akhirat. Itu tujuan utama kita. Ya. Hanya orang bodoh saja yang kemudian melupakan tujuan asalnya, malah sibuk dengan rest area, nggak pulang-pulang. Padahal dia di sana punya rumah, di sana dia punya tujuan. Dan ini bagian dari yang layak untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Belum lagi apa yang kemudian Allah sebutkan tentang tugas-tugas para malaikat tadi yang kemudian juga mengajarkan kita bahwa makhluk-makhluk Allah itu semuanya bergerak, beraktivitas, Pak. Maka jangan diem gitu loh. Apalagi rebahan tok, nggak gerak-gerak. Sampai di dalam ajaran kita, di dalam agama kita, Nabi kurang menyukai dengan badan yang gemuk, perut yang gendut,
Nggak usah ditahan perutnya, Pak. Ya. Bukan yang bawaannya gemuk ya, beda. Karena terlalu banyak makan dan banyak bersantai. Ya. Kenapa? Ya karena tadi menunjukkan sifat malas. Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan makhluk-makhluknya, bagaimana makhluk-makhluknya itu beraktivitas. Loh, kita alhamdulillah nggak diciptakan sebagai malaikat. Coba bayangkan malaikat itu dari awal diciptakan sampai nanti hari kiamat ada yang tugasnya itu hanya bertasbih kepada Allah. Sedangkan kita diberikan kebebasan, mau bertasbih, mau sholat, mau tahlil, mau apa silakan. Bahkan Arab balelo juga silakan. Toh nanti kita sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu karena semuanya nanti kamu juga akan mati, dan setelah kamu mati akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Dan kita adalah makhluk terbaik, Pak, di alam semesta. Sampai Allah jadikan malaikat sujud kepada manusia. Sujud kepada Adam. Bahkan di antara manusia yang kemudian menjadi bagian dari salah satu di antara yang paling dimuliakan oleh malaikat adalah Nabi kita Muhammad. Dan beliau adalah manusia, Pak, bukan malaikat. Dan ini penting untuk jadi bagian dari renungan untuk kita. Maka teruslah bergerak, teruslah beraktivitas, teruslah berusaha, teruslah beramal. Jangan berhenti. Berhenti saja kita rugi, Pak. Ketika kemudian ada waktu yang kita lalui sedangkan kita tidak berbuat apa-apa di situ. Sedangkan sepertiga usia kita sudah kita gunakan untuk tidur. Kalau ngikuti tidur standar 8 jam satu hari. Loh, waktu kita satu hari cuma 24 jam. Nah kalau kita suruh tidur 8 jam, katanya, ya, menurut medis katanya tidur standar itu 8 jam. Kalau kurang dari itu kurang tidur katanya. Padahal enggak ternyata. Yang dibutuhkan dalam tidur itu bukan berbaring tidurnya. Yang dibutuhkan dalam tidur itu adalah deep sleep-nya tadi. Pulesnya kita saat tidur tuh. Yang kita tidak terdistrak oleh mimpi, tidak terganggu oleh di sekitar kita sehingga kita terbangun. Itulah yang kita butuhkan dari tidur. Dan fungsi tidur itu adalah memberikan hak tubuh untuk beristirahat. Kadarnya ya bisa disesuaikan. Tidak harus 8 jam. Bahkan dulu para ulama yang soleh dari kalangan tabi'in termasuk para sahabat, rata-rata mereka hanya tidur antara 3-4 jam satu malam. Jadi kalau kita tidur 8 jam itu sekakean sebenarnya. Apalagi hari-hari tidur rebahan. Ora ubah-ubah. Ini juga penting untuk jadi renungan bagi kita. Lu bayangkan malaikat Allah. Jenengan bisa lihat binatang tuh apa ada yang diem? Enggak, Pak. Sediem-diemnya kucing itu dia masih bergerak. Untuk nyari makan. Untuk kawin, untuk apa. Ya karena memang aktivitas binatang ya itu yang dibutuhkan. Sedangkan kita ini yang sebenarnya tugasnya banyak, malah santai-santai saja. Ya. Padahal untuk meraih surga itu ibarat mendaki bukit yang terjal. Kalau nggak berusaha, Pak, sulit masuk surganya. Meskipun sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah memasukkan kita ke dalam surga hanya dengan satu amalan tertentu. Sebagaimana seorang wanita
pelacur yang masuk surga hanya gara-gara memberikan minum seekor anjing. Sebagaimana orang yang membunuh 100 jiwa masuk surga hanya lantaran perjalanan taubatnya yang berbeda satu langkah lebih jauh menuju kebaikan dibandingkan keburukan yang ditinggalkannya. Cuman satu langkah, Pak, coba bayangkan. Sangat mudah bagi Allah memudahkan kita, memasukkan kita ke dalam surga dengan satu amalan tertentu. Tapi yang jadi masalah kita tidak tahu amalan mana di antara amalan-amalan kita itu yang kemudian nanti menjadi asbab kita masuk surga. Maka teruslah beramal, teruslah perbanyak, teruslah berusaha sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lain, ikmalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian karena sesungguhnya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan kalian. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian karena semuanya nanti itu akan dipermudah sebagaimana ia ditakdirkan. Maka teruslah beramal. Sebagaimana Imam Ahmad yang ketika ditanya, kapankah engkau akan beristirahat wahai Syekh, oleh muridnya. Imam Ahmad dengan kata yang sederhana tapi memiliki makna yang dalam mengatakan, ketika kaki ini sudah melangkah masuk ke dalam surga, saat itulah nanti saya istirahat. Jenengan bisa bayangkan sosok Imam Ahmad itu seperti apa. Yang hafal 1 juta hadis itu kira-kira seriusnya menghafal hadis seperti apa. Jenengan coba aja sampai hafal 1 juta hadis itu seserius apa butuhnya gitu maksudnya. Itu bukan hafal hadis toh, ya Qur'annya udah mesti hafal. Nah kalau kita dari dulu nggak apal-apal Qur'an itu, nggak apal-apal hadis itu, jangan-jangan memang karena kita kurang mikir tadi itu, kurang mikir, kurang serius memikirkan untuk beramal tadi itu. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kita masuk Isya. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berpikir dan beramal untuk meraih ridhonya, supaya kemudian kita termasuk di antara hamba-hamba yang ditakdirkan masuk surga insya Allah. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dunia ini sangat asik kan. Saya bilang mau ambil mobil, sesikat itu. Terus kalau sesikat itu apa yang harus kita lakukan?